Oh, gitu. Assalamualaikum. Tunggu. Waalaikumsalam. Ternyata kalian dicari-cari malah berada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini kemana saja? Kami baru selesai menyelesaikan masalah yang berada di sana. Katanya kalian mau membantu menyelesaikan masalah yang ada di hutan Sawiara ini. Iya, yang Tapi jadi masalah. nyatanya, kenapa kalian sudah sangat jarang ke sini? Yang jadi masalah kami bukan hanya di Sawiara, namun ada di tempat lain. Nah ini, silakan. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Gimana? Kalian benar-benar mau membantu menyelesaikan masalah yang ada di hutan Sawiara ini atau tidak? Ya, rencana dan niat udah tekad bulat. Namun malam ini mohon maaf karena saya lagi ada masalah di dalam ini saudara kita mau utamakan keselamatan saudara kita terlebih dahulu. Dan ini kita sudah selesai dan buktikan walaupun ini sudah pagi saya tetap nyampe di Sawiara. Nah, maksudnya kan seperti ini. Saya itu sudah mendapatkan banyak sekali informasi. Jika memang kalian benar-benar ingin membantu, tentunya kalian tuh harus mengetahui informasi ini. Apa itu informasinya Pak Lur? Nih, manusia. Menurut saya, makhluk botak itu tidak memakan sebuah makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya. Tapi menurut saya itu, dia hanya makan janin. Tapi saya juga tidak tahu itu. Itu hanya menurut saya. Karena dari apa yang sudah terjadi, dari pengamatan yang sedang terjadi di sini, saya pernah memergoki makhluk itu menculik beberapa makhluk asli penghuni sini. Tidak dimakan. Lalu Beberapa dibebaskan. Berarti kan di sini. pilih-pilih. Iya, makhluk gundul itu pilih-pilih memakan makhluk. Ataupun mungkin memakan makhluk hanya di saat kondisi lapar. Itu yang saya bingungkan. Ada banyak apa yang dibebaskan? Dari selama yang saya cari tahu dan pengamatan, itu ada 4 atau 5 makhluk yang sudah ditangkap, lalu tidak dimakan, tidak diapa-apakan, dibebaskan. Dalam kondisi utuh dan sehat. Sehat, utuh. Tapi diculik. Tapi ditangkap. Udah ditangkap. Cuma dipegang aja, langsung dilepas. Ditangkap, dibawa. Lalu dikeluarkan sendiri. Butuh informasinya. Makhluk yang pernah dibawa sama si botak itu. Saya sudah menanya, tidak diapa-apakan, ditutup. Nah mungkin nanti yang tanya biar saya marem. Datangin ke sini. Ya udah, saya akan tanyakan kepada saudara saya itu, kebetulan salah satu saudara saya, namanya Warjono. Saya panggil terlebih dahulu. Ya. Cok. Ini Cok. Ini yang kau maksud. Iya. Bagaimana lu? Ada apa? Saya seperti ini, Cok. Ini manusia. Iya. Mereka semua manusia. Bagaimana? Oh, yang selamat. Oh, Ya. juga. Jadi seperti ini. Mereka semua itu adalah tamu saya. Kenalan saya. Saya tidak memiliki peta. Kopi, nggak ada. Bukan saya meminta itu. Cuma di sini kedatangan mereka semua ke hutan Sawiara ini itu sedang memecahkan masalah yang terjadi di hutan Sawiara ini mengenai masalah makhluk gundul itu. Nah, posisinya di sini, kamu kan sebagai makhluk yang pernah ditangkap, dibawa oleh makhluk gundul itu, tapi kamu bisa keluar dan bebas. Kamu bisa ceritakan kepada mereka. Untuk
Pak Lurah gimana? Maksudnya di sini, jika mereka mengetahui apa saja yang dilakukan oleh makhluk gundul itu, tentunya mereka kan bisa mencari solusi untuk menghentikan makhluk gundul itu. Karena di sini makhluk gundul itu kan sudah meresahkan, sudah banyak juga warga yang dimakan. Kamu beruntung tidak dimakan. Dia baik. Baik bagaimana? Ya buktinya saya dilepaskan loh. Tapi kan kau tahu sendiri juga. Berarti dia hanya makan janin. Begitu Pak Lurah. Ya udah, kamu tanyakan, ceritakan saja. Ceritanya bagaimana sampai kau tertangkap terus dibawa kemana kamu? Ya, saya sedang berjalan-jalan. Malah tiba-tiba muncul itu si botak. Nangkap saya. Saya dibawa jauh. Kamu diseret. Ditangkap, bukan diseret. Dibawa lalu dia mengapakan saja kamu? Seingat saya hanya dielus-elus ini kepalanya. Terus diputeri. Tidak diapa-apakan. Nah, selepas itu saya dijatuhkan, terus dibebaskan. Ada berapa waktu itu dia bawa manusia? Bukan manusia bangsamu ya? Paksa saya, ya. Ada sekitar berapa ya? 5 kalau tidak salah. Itu manusia atau bangsa sepertimu ini? Bangsa seperti saya itu bukan dari manusia. Mana ada manusia menangkap bangsa seperti saya? Berarti memang pada awalnya kamu ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Nah, itu saya tidak ingat apa-apa. Kamu di situ sudah ketakutan otomatis kan? Awalnya saya takut. Begitu saya melek ini matanya, dia itu putar-putar saya sambil dari belakang ngelus-ngelus. Katanya Putar-putar. dia megangin dagu kamu kayak gini. Itu Iya, dia memandang saya begini. Begini saya praktekkan ke kamu. Mengamati saya. Nah, setelah itu mundur dan saya dilepaskan. Yang muter-muter itu tadi, itu si botak lah Si sedang botak. ritual. Saya tidak tahu dia melakukan apa yang Tapi saya melihat ingat. kamu terus. Dia melihat, dia muter-muter dari belakang memegang kepala saya, dilus-lus begini, terus dipegang begini. Setelah itu dijatuhkan. Nah, dijatuhkan tapi saya dibebaskan. Tapi Temanmu pada selamat nggak? yang 3 bebas, tapi yang 2 belum. Masih di sana. Iya, 3 termasuk kamu berarti yang bebas. iya. Ada masalah apa? Terus selain itu kau lihat apa di tempat makhluk itu? Pemandangan. Pemandangan. Maksudnya markas dia di tempat yang indah atau bagaimana? Di taman apa gimana? Bukan, mulus. Dia itu mulus. Mulus dari mana? Borokan. Waduh, kau sudah pernah melihatnya? Sudah. Dia itu perempuan, mulus. Salah orang kali mas. Putih dari mana? Ini nggak salah ini Pak Lurah. Ini yang saya tanyakan, Tidak. yang kami saya tanyakan juga itu. melihat sendiri dia itu dibawa ke makhluk gundul itu. Iya, dia belum lama di sini ya, Pak Lurah. Neneknya mungkin yang dia lihat. Gundul yang lain Bukan dimaksud neneknya, ini. yang gundul. Iya, Pas yang saya jatuh ini, saya jatuhnya begini posisinya. Dia di depan saya. Saya tidak sengaja sebenarnya. Wah, dia menuju ke ini. Oh, kelihatan itu. Jangan-jangan ada 2. Yakin. Istrinya si Gundul. Tuh, yang kami maksud itu gundul yang mukanya jelek, bukan gundul yang mulus. iya saya tahu. Nah, kamu bilang mulus? Dia kan pakai seperti jubah Warnanya apa coba? hitam. Ya masa saya bohong ada Pak Berarti Lurah. dia walaupun tampilannya gitu, ternyata dia itu perempuan. Iya, mulus sekali. Yakin. Kok bisa tahu dari mana dia perempuan? Nah, ini yang duduk tidak ada barangnya ini. Lah, itu kan tertutup, Bro. Iya. Ih, beda. Susunya dah. Ini mandan bendol. Ih, kamu naksir nanti. Kami sudah pernah melihatnya dan kami rasa dia itu laki-laki bukan perempuan. Salah kalian berarti. Perempuan. Yo Pak Lurah. Saya tidak tahu karena saya tidak melihatnya. Saya sudah menjelaskan ini Pak Kamu Lurah. ngomongnya yang benar maksudnya perempuan apa mau ngeliat yang kita juga lihat. Selain itu, selain mulus apa lagi yang kau lihat?
Apalagi setelah itu saya pergi, saya takut Pergi apa disuruh pergi? pergi. Dan dibiarkan saja kamu pergi. Ya, berarti kan dia baik. Lurah lah, keanehannya di sini manusia. Di sisi lain, makhluk itu ketahuan dan benar-benar banyak saksi yang melihatnya. Dia menangkap makhluk, memakan janin, memakan makhluk yang sudah dewasa. Akan tetapi dari yang sudah terjadi, dari dia keluar dan bebas dari makhluk gundul itu sebenarnya tujuannya itu apa? Tidak menutup kemungkinan, mungkin saja. Siapa namamu tadi? Pardono. Pardono. Mungkin dia memilih karena dia penyakit tempanan apa-apa. Lurah jelasin Pak Lurah, tolong. Maksudnya ada kriteria makhluk yang saya dia itu- mau makan gitu Mas? Makhluk yang tidak berpenyakit. Mungkin masih kenyang, terlalu Kalau lapar. menurut saya benar. Bisa ditangkap lagi. Kalau menurut saya, makhluk gundul itu menangkap dan memakan jika hanya dalam kondisi lapar. Nah, Dan yang kedua, dengan adanya dia melihat sekujur tubuh, mengamatinya, apakah dia sedang mencari sosok makhluk atau mencari manusia atau apa? Tapi dia sosok perempuan yang lebih mengejutkan ini. Iya, kayak Menurut pendapatnya jenengan gimana Mas? yang Dari yang diceritakan sama dia. Saya bingung. Ya serba bisa sih, kita tidak punya. Kan pada awalnya kita yang tahu informasinya dia menculik lalu mau makan. Ya. Kok ini tiba-tiba ada informasi lagi bahwasanya dia menculik, dia dilihat-lihat lalu dilepaskan. Berarti kan di situ ada mendingan tanya si Mbak Dani kan pernah digotong gitu kan. Nah itu nenek. Enggak waktu diculik pertama itu loh. Bingung Pak. Saya juga bingung sendiri. Assalamualaikum Pak Raya. Maju Penny. Kok ada di sini? Saya dipanggil Pak Lurah, kami tua. Bagaimana Mas Cupeni? Apakah ada perkembangan informasi yang didapatkan? Ketua. saya tadi Iya. mendengar perdebatan antara kalian. Memang benar. Si Gundul dia menangkap beberapa makhluk, bahkan mungkin jumlahnya cukup banyak yang berada di hutan ini. Memang ada yang dimakan. Namun kalau saya mendengar cerita dari dia, bahwasanya dia ditangkap, dilihat wajah dan tubuhnya, saya rasa dia sedang mencari seseorang yang tepat. Iya, Maksud yang tepat bagaimana? seperti ini. Dia bukan berasal dari sini. Dia akan mempersiapkan sebuah tanah di luar sana, di luar angkasa sana. Dia sedang mencari sosok khalifah yang pantas untuk memimpin umat manusia yang berada di sana nanti. Lah, ngawur. Kau perhatikan, dia menangkap banyak makhluk dari Sawiara ini. Dan setiap makhluk yang dia tidak cocok, dia lepaskan. Setiap makhluk yang tidak cocok, dia lepaskan. Dan dia makan janin ketika dia lapar. Logikanya, kalau dia menangkap hanya untuk dimakan, harusnya dia sudah terbunuh. Saya pahit mungkin. Maju Penny. Ketua. Tetua. Tapi ada benarnya juga, Mas. Tunggu. Kamu mendapatkan informasi itu asal muasalnya dari mana sih? Lama-lama membingungkan loh. Seperti ini. Kau mendengar cerita dari dia. Lalu asumsi kamu apa? Mendengar cerita dari dia. Ya saya tidak berasumsi bahwa dia adalah makhluk luar angkasa. Lalu menurutmu? Ya belum tahu. Tapi seperti ini manusia. Benar juga yang dikatakan oleh Maju Penny. Iya. Dari informasi yang didapatkan, makhluk itu adalah nenek moyang di bumi ini. Nah, sedangkan kedatangan dia ke sini itu ingin membawa manusia-manusia ke alam lain. Nah, di sana sedang mencari yang pas untuk menjadi pemimpin mungkin. Manusia seperti kalian
itu adalah makhluk koloni. Dia hidup berdampingan satu sama lain. Membutuhkan pemimpin di antara satu gerombolan. Kalau tidak ada pemimpin, bisa kau bayangkan bagaimana keributan ataupun kekacauan yang akan terjadi pada gerombolan manusia ketika tidak ada pemimpin. Terus ini saya mengamati dari dia berbicara dan dia memberikan keterangan. Si gundul itu membawa sebanyak-banyaknya makhluk. Lalu dia lihat di pikiran dia mungkin saja ada kriteria yang bisa dijadikan pemimpin manusia nanti ketika sudah dibawa ke luar angkasa sana. Luar angkasa mana? Di alam semesta sana. Ya, kok mau nyamakan dia itu Tuhan atau bagaimana? Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya dia itu Tuhan. Lalu siapa? Leluhur manusia. Bisa terbang kayak gitu? Di penglihatan saya, di mata batin saya, dia itu menaiki sebuah cahaya, yang cahaya itu berputar-putar dan dia letakkan di suatu tempat di hutan Sawiara yang saya pun belum pernah mendatangi bagian tersebut. Terus apa lagi mata batinnya dengan lihat? Makin pusing. Yaitu tadi, saya sudah pernah mengatakan kepadamu, dia datang dari 150.000 tahun yang lalu. Meletakkan 2 anak keturunannya yang bernama Adam dan Hawa itu. Kau tidak percaya itu bagaimana? Bukan itulah. Ini permasalahan penting. Saya juga menyampaikan pendapat ini penting. Ya, saya menerima pendapat panjenengan. Namun, ya, semakin jenengan mempercayai pendapat jenengan sing ngawur, nanti semakin ribet permasalahan. Tapi saya rasa saya tidak beraya. Saya rasa pendapat saya adalah pendapat yang paling masuk akal dan rasional. Lah, seperti ini. Jika memang pendapatmu itu benar, lalu cara penyelesaiannya itu bagaimana? Cara penyelesaiannya, ini mungkin saja, ini baru mungkin. Bisa benar dan bisa tidak. benar. Mungkin saja ketika dia sudah mendapatkan ataupun mengumpulkan anak keturunannya dari kalangan kalian manusia dan membawanya ke tempat yang dia sudah tentukan, dia tidak akan balik ke sini dan tidak akan membuat masalah. Dan juga manusia yang akan dibawa ke luar angkasa sana akan diberikan kehidupan yang makmur, sejahtera, dan sama rata. Jika memang makhluk itu hanya untuk membawa manusia ke alam semesta sana, kenapa buat membuktikan kalian saja? Gak apa-apa. Cocok. Saya sih gak apa-apa. Nah, itu lebih bagus. Buat membuktikan, bawalah manusia-manusia ini jika memang mau dibawa ke alam sana, biar mereka membuktikan kalau memang benar-benar adanya dan di sana nyaman, tempatnya enak, dia bisa turun lagi untuk membawa manusia yang lain. Betul. Ini manusia waktu itu sudah pernah dibawanya. Tahu nggak? Saya bukan manusia. Ya rasanya tahu nggak yang dilakukan oleh makhluk itu? Apa? Cuma ketawa-ketawa malah jogetin. Loh, bukannya itu main-main. Ini pendapat saya. Itu adalah suatu tes yang dia lakukan, melihat apakah manusia yang berwujud seperti ini itu layak atau tidak dibawa ke sana untuk dijadikan manusia yang makmur. Parah ya. Dia itu tetua. Jadi dengarkan kata tetua, jangan menjawab seperti Ya wis itu. kayak gini. Kita harus sepakat, kehidupan bukan hanya berada di muka bumi ini. Ada kehidupan lain berada di luar sana yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita ketahui. Tadi pagi kau sudah setuju denganku. Iya, saya setuju untuk membereskan masalah Iya. dari si gundul yang Maksudnya setuju jangan membesarkan sesuatu yang dilihat oleh kekacauan mata batin apa Ya, ya. sebenarnya tidak ada masalahnya jika kita mencoba. Jika memang pendapat menurut mata batin tetua ini benar, kan mereka mencari manusia. Kita bisa diskusi untuk membawa beberapa manusia dari bumi ini menuju ke tempat itu. Ya oke saja. Nah kalau memang sudah terbukti baru disampaikan. Nah, tapi yang menjadi masalah bagaimana caranya untuk berdiskusi dengan makhluk gundul itu. Dia yang punya mata batin. dia adalah
dia adalah bapak ataupun leluhur dari manusia. Yang jelas, yang akan dia bawa adalah manusia-manusia unggulan yang sudah lahir di bumi ini. Unggul. Mungkin salah satu dari kalian ada yang diunggulkan dan mungkin saja menjadi tokoh di kalangan manusia, lalu dibawa ke sana. Kan kita tidak tahu. Kenapa nggak kamu aja? Kan kamu tahu di sana bakal Kita hidup harus sejahtera. berpikiran rasional. Alah. Karaya. Nggak, kamu bicara rasional, kamu pindah planet. Tapi pada kenyataannya ada kehidupan lain di luar sana, bukan hanya di bumi. Kayak gini saja lah. Jenengan cari tahu, ya. Nanti saya cari tahu. Nanti kita kumpulkan. Ya kau sepakat atau tidak? Sepakat apa? Bahwasanya ada kehidupan lain selain di bumi. Ya percaya, jadi buktinya Nah, ada kehidupanmu. kenapa kau meragukan apa yang saya katakan? Yang saya ragukan ya seperti ini. Membawa manusia ke planet lain itu satu. Yang kedua, dia adalah nenek moyang. Loh itu sudah dari aturan Kan agama sudah itu saya beda. jelaskan. Ada hal yang tidak kalian ketahui ataupun dihilangkan dari sejarah. Mungkin saja leluhur kalian sesudah si gundul itu, dia mengetahui sejarah tersebut. Namun karena seiring berjalannya waktu terjadi bencana. Sebenarnya permasalahannya gampang di sini, Mas. Bagaimana caranya kita bisa berbicara dengan makhluk gundul itu? Lah, jika memang kita bisa berbicara dengan makhluk gundul itu, otomatis kita bisa berdiskusi apa yang dia inginkan, apa yang dia mau di tanah ini, kita turuti. Kan gampang sebenarnya kan? Ya. Cuma di sini dari para warga, khususnya saya, itu takut untuk berbicara dan memulai mendekat dengan dia. Itu permasalahannya. Ketika saya mendekat, dia malah pergi. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya kan itu. Itu bagaimana? Dia yang sudah memiliki kesempatan bertatap muka, sudah dipegang. Dia tidak memiliki pemikiran untuk bertanya. Iya itu Pak Lurah. Apa begini saja? Otomatis makhluk gundul itu masih mengincar para warga di hutan Sayuara ini. Dan dia bisa juga melakukan hal yang sama seperti kepada ini. Kita perintahkan pada warga, jika memang ada warga yang ditangkap dan diberi kesempatan dan tidak dimakan, tanyakan sedikit saja mengenai tujuannya apa. Nah, kayak gitu, jenengan tugas jenengan itu. Iya Pak Lurah. Masyarakat. Jika memang itu bisa memecahkan solusi, saya akan memberi pengumuman pada seluruh warga di sini. Ya, namun ya hati-hati jangan setor nyawa. Iya, maksudnya di sini kalau ada yang tertangkap dan diculik kembali. Kalau ada tapi ya, jangan sengaja ya. Sengaja menyodor-nyodor. Kalau sengaja saya juga takut nanti saya yang dimakan malah. Iya, kalau sengaja sih mending jenengan bayang banyak. Apa? Saya tidak berani. Yes, Ya, gimana? Lurah. Ya kita kumpulkan Sama. siapa-siapa saja Sama-sama, yang Lurah. sudah pernah dibawa lalu dikembalikan. Kita korek satu persatu dari mereka yang sudah pernah dibawa. Siapa tahu mendapatkan titik terang Pengalaman dari pengakuan mereka. pengalaman Ya sudah, Seperti saya apa? akan memberi pengumuman itu pada warga manusia. Terima kasih banyak. Kalian benar-benar harus menyelesaikan. Kelihatannya kalian pemberani. Jelas. Nanti mau bertanya sedikit. Ya, gitu. Pak Lurah, saya nanti dulu. Ini katanya tadi Gunur apa Pak? Ini lurah sama-sama lurah. Ini juga lurah. Cuman ini di alam Ya manusia. sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Menguasai saya gubernur. Gubernur itu pikirannya. Pikiran, Ya. otak. Siapa sih, Bang? Halus. Gua kayak siapa nih? Itu Maju Penny. Baik Pak Raya. Pangkos. Saya pamit ya. Terima kasih. Baru dia melihat dia itu perempuan. Sumpah, Nur, guber, apa? Lurah. Tadi ini, Lurah. iya Lurah. Sumpah, Apa yang kau lihat Pak? ini makhluk itu yang gundul. Iya, kau mau mengatakan dia perempuan? Ini ya loh. Terus ininya? Wah, ini Pak mulus sekali. Udah laki-laki banyak Tapi pembunuh. sininya Muntuk ini, muntuk di sini. Lah laki-laki lebih muntuk. Itu piung. Ininya. Kamu tadi ngomong katanya. Ada susunya.
Gede. Susunya bang gede. Ngil. Ngil apa enggak? Gimana maksudnya? Ya maksudnya Kenyal. Ya, saya tidak memegang. Ngawur. Yang di sini gede. Yakin. Benur. Nur. Apa? Lurah. Tapi Gubernur. saya pamit dulu. Ya. Apa saya ikut? Melu ayo pusing-pusing melu. Kolak sekali kamu. Ya. Musuh-musuh kolak. Bau iki lho. Bau kaslap. Con. Oh, siapa yang sini gede? Katanya perempuan. Wah, mau membingungkan teman-teman ya. Kirain sih pendapat dia mulai bermunculan itu apa namanya ya? Iya, apa namanya? Statement. Bukan Asumsi. Asumsi mulai bermunculan. Munculan konsumsi. Asumsi itu Ya konsumsi mungkin. Ini kita ingin mencari informasi yang pasti-pasti saja. Konsumsi lah itu mas. Konsumsi kok. Yo. Lo kok jatuh sih ge? Mangan, Bol. Ada yang tahu sih. Gimana? Kuntilanak? Bukan. Itu lagi. Apa sih? Antuk ketawa gue. Oh, antu tawa. Terus takon iki terus. Malah lari ke mas. Takon iki njel. Gemblung. Bah, kita tuh kasih ke bawah. bagiannya kok, Mbah. Bagiannya kok. Assalamualaikum. Fir. Fir. Assalamualaikum. Fir. Fir. Tangik. Bang Fir. Mas kita mas. Bebas. Bukan pilih. Mohon maaf Tuan. Assalamualaikum. Apa sih lah lu lari Min? Kuduli mengkok. Sepertinya kau gembira sekali. Apa yang membuatmu bahagia? Kau gembira tadi itu apa sih? Assalamualaikum. Gimana, sehat? Udah berhenti ketawanya? Tangik. Apa tampene, Mbah? Takon iki terus. Gemblung tarik mas karena pengawalnya. Bebas dari apa? Bebas dari apa? Sepertinya kamu dengan kebebasan itu sangat membuatmu lucu dan tertawa terus-terusan. Tentunya. Kepasung gue. Apa sih saya penasaran sih? Sudah bebas dari penyakit. Oh, sembuh dari penyakit. Oh, terus tahu itu penyakit gila. Apa sih gila? Itu gila penyakit apa? Yang tadinya saya berjalan susah. Perutku besar. Iya. Busung. Oh, kamu pusung. Dan sekarang sudah sembuh. Bukankah itu menyenangkan? Iya. Sembuh dari penyakit. Ya selamat ya. Harusnya bersyukur. Nanti gila. Bersyukur malah ketawa-tawa. Nah, kamu tertawa seolah-olah ada yang lucu. Apa penyakit itu bagimu lucu? Kebebasan adalah lucu. Tangik. Kebebasan adalah lucu. Tolonglah sampaikan kepada kami biar kami merasakan kelucuan dan kebebasannya juga. Yang saya tanyakan kalian mau kemana? Mencari apa? Enggak, ini kami sedang jalan-jalan. Terus tiba-tiba mendengar suaramu
tertawa terbahak-bahak. Jadi kalian penasaran apa sih yang membuat kamu terbahak-bahak? Ya itu, saya sudah terbebas dari penyakit. Ya alhamdulillah. Busung. Dan itu kau anggap sebagai hal yang lucu dan Membahagiakan. membahagiakan. Iya. Kapan itu sembuhnya? Tadi pagi, tepat pergantian petang, terang. Saya langsung sebut yang aneh. Yang aneh. Gede kan sih? Penyakit saya busuk itu ketika disembuhkan keluar menjadi bayi. Kayaknya emang kentir ya, Dik. Mas, pendapatmu gimana, Mas? Penyakit busung. Katanya penyakit busung disembuhkan. Tapi keluarnya di bayi, Mas. Yang lanang masa mesti. Saya ini salah takon ya. Kalian mungkin tidak percaya, saya pun tidak percaya. Bahan itu adalah hal yang lucu. Oh, kamu busung atau keluar jadi bayi dan kamu sembuh? Ya, Siapa yang mengeluarkan dan menyembuhkan? Mbok Mi. Bokmi. Mbok Mi. Bakmi. Oh, seorang dukun bayi. Bukan. Siapa itu Bokmi? Dia dukun bayinya ya. Itu juga tua nenek. Biasa dipanggil tua. Dia baru datang di sini. Tapi kehebatannya luar biasa. Saya penyakit bisa diubah menjadi kebahagiaan. Sedangkan saya belum punya anak. Setelah dari penyakit busung saya bisa mengeluarkan anak saya sampai saya menjadi bahagia. Oh, kamu sudah punya istri. Sudah. Saya belum Tapi punya anaknya bukan dari rahim istrimu, melainkan dari dari busung. saya. Gimana sih konsepnya lah? Panas lah Mas. Itu silit gue mau. Ini seolah-olah kamu mengatakan seperti itu. Kamu yang belajar puluhan tahun di sekolahan, pelajaran biologi itu dibantahkan oleh kamu dalam 1 menit ini. Saya mengalami, kenapa kalian malah menuduhkan apa itu? Enggak menuduh, maksudnya masa iya laki-laki hamil. Dan siapa itu Mbok Mi? Itu siapa? Mbok Mi itu adalah makhluk pendatang di sini. Kamu yang Mbok Mi itu yang nenek-nenek tua sering bawa obor dan biasa sama makhluk yang gundul apa? Kalian tahu? Itu Mbok dia juga. Oh, saudaramu? Iya, betul kami saudara tapi jauh. Luar biasa. Luar biasa. Saya juga dibantu, penyakitnya disembuhkan. Dan juga teman saya juga ada. Temanmu bagaimana? Hebatnya luar biasa itu si Mbok Mi. Teman saya Iya, dari lahir itu tidak memiliki kaki. Oh, memang mohon maaf cacat dari Cacat. lahir. Tapi setelah diobati sama Mbok Mi, itu langsung keluar kakinya. Bahkan kalian tahu, Masa? dia sekarang Orang gila lah ini, Mas. untuk menjadi pemimpin silat. Kayak yuyu boy. Aduh, ini ilmu sen benar-benar dibantahkan oleh kamu di sini. Sebentar, dia cacat dari lahir tidak punya kaki. Tidak punya kaki, kakinya Lalu kecil. dibawa ke Mbak. Begini, Oh, cuma segini. dia dipijat. Dipijat sama Mbok Mi. Kakinya langsung Moto gitu. Tiba-tiba tumbuh. tumbuh. Bukan Bahkan dia melalui operasi dipasangkan kaki. tidak hanya dipijat dan dibacakan mantra seketika kakinya langsung tumbuh, jarinya tumbuh, langsung bisa dia langsung dicalonkan sebagai pemimpin silat. Langsung bisa Gila ini loh. kan ilmu kanuragan langsung dikuasai. Itu karena siapa? Karena Mbok Mi itu. Itu kaki apa bau pisang. Kedatangan Mbok Mi di sini Ah. itu benar-benar luar biasa. Luar biasa. Benar-benar merubah yang namanya penyakit bisa diubah menjadi kebahagiaan, kecacatan diubah menjadi Kesempurnaan. kesempurnaan. Orang Iya, memang mau jadi makhluk tanya-tanya, yang harus kita ikut. dah. Tanya kebenarannya tadi, apakah benar yang sama makhluk gundul itu apa bukan maksudnya? Tapi bener kan maksudnya Mbok Mi itu yang Bawa opor. Iya. Kalau saya mau menemuinya bagaimana? Gimana beradanya? Kalian mau berobat apa?
Ya, Apa yang kalian rasa? banyak Sebutkan yang kami saja. rasakan. Sudah saatnya makhluk-makhluk yang tertindas yang memiliki penyakit, yang tidak memiliki kesempurnaan sekarang bangkit. Adanya Mbok Mi itu. Kok terlalu mengagung-agungkan Mbok Mi? Menurut kamu Mbok Mi kayak apa sih maksudnya? Mbok Mi adalah penolong. Nih, mohon maaf ya, setahu saya Mbok Mi kan itu yang bersama si makhluk gundul itu. Iya. Dan makhluk gundul itu kan yang memakan janin di sini. Ya bukan Iya. Mbok Mi itu juga ikut jahat. Ya mungkin mereka yang janin-janin yang dimakan itu adalah anak-anak dari makhluk yang kaya. Untuk makhluk yang kaya setelah datangnya Mbok Mi itu, bagi mereka ancaman, musibah, tapi tidak untuk makhluk-makhluk yang tertindas. Oh, berarti maksud kamu Mbok Mi datang ke sini itu menyelamatkan orang-orang yang tertindas dan mengakhiri orang-orang yang kaya. Kebanyakan yang kaya itu sombong, makanya menganggap kedatangan Mbok Mi itu adalah ancaman. Lah, Sudah saatnya tunggu dulu. Mbok Mi bukankah itu manusia? manusia. Bukan. Oh, bukan dari Bukan. Nah itu apa? Nah itu ya, saya tidak bisa menamakan itu apa. Yang jelas, dia bisa berubah menjadi apa yang dia inginkan. Contohnya? Menjadi tawon. Bisa memecah banyak. Kau melihat langsung ilmu seperti itu? Melihat langsung. Jika saya tidak melihat langsung, buat apa? Oke. Saya mengagungkan Mbok Mi itu. Kalau Mbok Mi bukan manusia seperti yang kau katakan, tapi si gundul itu manusia kan? Bukan, itu adalah dewa kalau menurut saya. Dewa. Dewanya penyelamat para makhluk yang memiliki kecacatan. Dewa yang diutus untuk membangkitkan yang teraniaya menjadi berwibawa. Ya mana ada dewa yang rupanya nenek-nenek Ya sama saya gundul? menyaksikan sendiri. Mengobati penyakit busuk menjadi anak. Oh, dewa di bayangan saya, di pandangan saya itu yuk kokoh besar. Dewa penyelamat yang nantinya untuk meneruskan para makhluk kehidupan selanjutnya. Dewa Mbok Mi. Jangan percaya guru. Mungkin dia siluman. Saya membuktikan Terus anak kamu laki-laki perempuan? laki-laki. Dan pertumbuhannya sangat cepat. Dikasih makan, tumbuh. Kalian tidak percaya? Saya yang tahu. Lagi ketawamu menular ke kita nanti. Saya baru dikasih makan, anak saya dikasih makan Iki dua. terus diselidiki iki. Tadinya kecil. Oh, diselidiki iki. Lah anaknya di mana anaknya? Iki baik. Mangke Anak kamu di mana? Lagi bermain sama istri saya. Kalau ilmu pengetahuan alam yang di bangsa manusia itu sama seperti di bangsamu. Kayaknya kami udah berjumlah banyak banget. Ini Bapak. Satu. Ini Satu. 1 tambah 1. Satu sama satu. Satunya 2 lah. Satu. 1 tambah 1 berapa? Ya itu satu. Ya satu. Ini Satu. gila ini Mas. Fix Mas. Oh gila apa? Gila. 1 tambah 1 berapa? Satu. Ditambah 1. Ditambah satu. Satu. Gila Mas. Udah nih. Nanti malam misalnya saya mau Kesini lagi akan menemuimu. Siapa namamu? Ya kita bersaudara lah, kita. Namamu siapa? Gini aja. Apakah boleh kita bertemu dengan anaknya? Untuk apa saya lagi bahagia sekali sama anak saya? Ya maksudnya kita pengen lihat anaknya jenengan. Kita nanti bawakan susu, bawakan makanan mungkin. Sukanya apa sukanya? Jenguk anak. Tapi jangan diapa-apakan. Tidak, kita hanya pengen kami sudah memiliki melihat. anak semuanya. Kita sudah memiliki anak. Nanti kalau apa-apakan istri saya bisa ngerakal kalian. Ya, nanti malam frimbok, nggak ada apa-apa. Free. Bebas, maksudnya nggak ada kegiatan. Enggak sibuk. Nggak sibuk. Nanti malam saya kesini. Nanti malam. Ya, Kalian sebenarnya mau mencari siapa? mencari kamu nanti malam. Masa baru kenal saya dicari-cari? Saya mau berobat kan Mbok Mi. Misi kami memang mencari orang-orang yang sedang bahagia. Begini aja.
Kalau kalian mau berobat, kalian juga berarti sama-sama makhluk yang teraniaya. Iya. Berarti makhluk yang teraniaya ingin menjadi makhluk yang sempurna dan berwibawa. Ini yang bahagia. Baik, nanti saya sampaikan kepada Mokmi. Mokmi adalah Ada Bang Dewa, makhluk yang tepat. makhluk yang tepat. Dimintain petunjuk, mintain kesembuhan. Dewa kehidupan baru. Ya. Ya, terima kasih. Nanti malam lah insya Allah kami akan menemuimu lagi. Siapa namanya? Namanya siapa? Biar nanti malam dipanggil. Oh, saking senengnya. Iya. Nanti saya tanyakan. Saya. Angan temen gimana? Namanya juga kelalen. Ya, panggil saja saya. Terserah. Ya nanti Ya terserah. Jalim ya. Nutur, Pak. Oh ya, nutur. Pungut. Gentur. Gentur. Nama panjangnya Gentur Iwir. Iwir. Iya, Iwir. Gemblung temenan. Ya Mas, seperti Mas. Terlepas dia orang gila atau tidaknya, tapi ada kaitannya dengan informasi yang di awal kita dapatkan Mas. Dia kan yang makhluk yang dijubil itu kan bisa jadi ini tidak cacat nih, tidak diobati. Oh iya, Ya kan maksudnya gitu, maksudnya Mas. turun ke sini untuk mengobati. Ya kan bisa juga. Yang jelas pengakuan dari orang tadi yang ketawa-ketawa terus bertentangan sekali dengan ilmu pengetahuan, terutama di biologi tadi. Iya. Ya, kita sedikit nanti malam lah. Kita sudah lebih Misterius banget ya. Wah.